bangun datar dulu. Kekongruenan pada bangun datar. Nah, yang pertama kita harus tahu syarat dua bangun datar dikatakan kongruen. Itu apa aja? Yang pertama, sama kayak kesebangunan ya, yaitu kedua bangun tersebut memiliki bentuk yang sama. Di bentuk yang sama dulu nih. Setelah bentuknya sama, kemudian memenuhi syarat-syarat kekongruenan. Apa aja itu syarat-syarat kekongruenan? Yaitu sisi-sisi yang bersesuaian tentunya sama panjang ya. Kalau sebangun kan sebanding, kalau kongruen harus sama sisinya. Sudutnya jelas harus sama besar. Tuh. Bedanya cuma di sisi doang tuh. Notasinya kalau kesebangunan kan cuma yang atas doang nih. Ya kan? Kalau kongruen tuh berarti ada sama dengan sama yang atasnya juga nih. Tuh. Jadi bacanya apa ini? Kalau ABCD simbol WXYZ, maka dibacanya ABCD kongruen dengan bangun WXYZ. Contohnya misalkan, segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah ini kongruen. Ya, kongruen nih. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Ya udah tinggal disebutin aja. Berarti kan A itu sama kayak W ya, kan hurufnya harus sama, harus urut tuh hurufnya ya. A itu sama kayak W. Kalau sudut ya. Oh, sisi dulu berarti. Sisi dulu berarti AB itu berarti sama kayak WX ya. AB sama kayak WX. BC berarti otomatis sama kayak XY. CD itu berarti sama kayak YZ. Dan AD itu pasti sama kayak WZ. Kalau sudutnya ya tinggal nyesuaiin aja. Harusnya sudutnya dulu sih. Tapi nggak apa-apa lah. A itu sama dengan W. B itu sama dengan X. C itu sama dengan Y. D itu sama dengan Z. Tuh ya. Ini kongruen selalu lebih gampang daripada sebangun. Ada yang mau tanyakan dulu sambil di screenshot? Tidak, Kak. Lanjut ya. Contoh lagi yang lain. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Itu harus kongruen, ukurannya udah ada sekarang. Dari sini kan kita tahu ya, sebelum ke angkanya itu kan berarti A itu sama kayak P ya. A sama kayak P. Q berarti sama kayak B. R sama kayak C. S sama kayak D. Jika panjang sisi AB itu sama dengan 40, AB-nya 40, BC-nya itu 21, RS-nya itu 16, PS-nya yang 15. Tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Kemudian jika sudut A itu 60 dan sudut B-nya 40, maka sudut R dan sudut S-nya berapa? Kita jawab AD, ya kan? AD, itu diputar dulu boleh nih. Putar dulu yang ABCD-nya. Nah, itu kan kelihatan ya. A sama dengan P, terus berarti kan otomatis AD sama dengan PS ya. Karena karena PS-nya 15, berarti AD-nya juga 15. Itu dapat AD-nya. Terus DC. DC itu kan sama dengan RS ya. Tuh. DC SR ya. DC sama dengan SR. Berarti karena SR-nya atau RS-nya 16, berarti DC-nya juga 16. Terus PQ. PQ itu kan sama kayak AB ya. Ya kan? Karena AB-nya 40, maka PQ-nya juga 40. Yang terakhir QR. QR itu kan sama kayak BC. Karena BC-nya 21, berarti PR-nya juga 21. Itu sisi-sisinya ya yang A nih. Sekarang kalau sudutnya sekarang. Tadi kan sudut A-nya 60, sudut B-nya 40 ya. Nah, sudut R itu kan sama kayak sudut C ya. Sudut R itu sama kayak sudut C. Nah, karena sudut B-nya itu 40, berarti sudut
C-nya 180 kurangi 140 ya, karena dia, saling berhadapan nih atau berpelurus nih. Maka dapat 140. Kemudian sudut S itu kan sama kayak sudut D. Nah, kan kita tahu sudut A-nya ya. Sudut A-nya kan 60, berarti sudut D-nya kan 180 kurangi 60, karena sifatnya sama ya. Berpelurus juga tuh. Berarti sudut S-nya juga sama, 180 kurangi 60 juga, yaitu 120. Nih, bisa dipahamin? Sampai di sini dulu, atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas? Saya jelas, Kak. Oke, ya udah jelas sambil di-screenshot ya. Kalau nggak ada yang tanyakan lagi, kita lanjut ke contoh berikutnya atau ke materi berikutnya nih, sebelum ke latihan soal. Nah, contoh berikutnya nih, masih belum ada hitungan ya tadi ya, karena kongruen itu jarang ada hitungan, banyakkan konsep. Perhatikan trapesium sama kaki ya, bukan sama kaiki. Sama kaki berikut nih, trapesium ABCD nih. Yang sama itu AD sama dengan CB. Berapakah banyak pasangan segitiga kongruen pada bangun tersebut? Ya udah, kita langsung aja bahas nih. Tentukan pasangan segitiga sama dan bentuknya, baik bentuk maupun ukurannya ya. Nah, yang pertama tuh, berarti kan yang ini nih, yang segitiga siku-siku ini ya, misalkan AO sini sama BO sini. Nah, itu kan sepasang nih kan, sama nih. Ini sama ini kan bentuknya sama, ukurannya sama, cuman bertolak belakang aja. Satu ya. Yang kedua, yang atas itu juga sama ya. Tuh sepasang lagi, tuh. Terus berikutnya, nah itu yang ini ya. Nah, yang ini nih, ini sama ini kan juga sama. Kongruen lagi nih, ukuran baik bentuk maupun ukurannya. Terus yang sama lagi, tuh. Yang itu, yang ABC sama ABDA atau BAD itu. Nah, ada 4 pasang ya. Terus ada lagi nggak nih? Kita lihat saat terakhir tuh. Berarti yang ACD sama BDC. Tuh ada 5 pasang. Tuh, bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sambil di screenshot? Jelas? Saya jelas, Kak. Oke. Kalau udah jelas, kita langsung ke latihannya aja deh. Latihannya gampang kok kalau kongruen mah. Kita masuk ke latihannya. Nih, berapa soalnya? 3 soal. Oh iya, 3 soal. Tuh kerjakan 10 menit coba, 3 soalnya nggak ada hitungannya semua ya. Tinggal dicocok-cocokin aja nih. Tuh jawabannya nanti di WA ya seperti biasa ya 10 menit. Sok silakan.